Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku ingin membahas tentang sembelit dan keputihan yang terjadi pada masa kehamilan. Apa-apa aja yang aku lakuin untuk mengurangi keputihan dan sembelit, dan obat apa aja yang aman untuk ibu hamil. Nah, tonton terus ya. Nah, keputihan pada masa kehamilan aku tuh memang mengganggu sekali. Kenapa sih? Karena terjadi pada trimester 1 dan trimester 3. Pada dasarnya memang pada ibu hamil ini terjadi keputihan itu normal. Karena memang pada ibu hamil ini misfinya lebih lembab dan lebih banyak sekretnya atau cairannya. Itu semua dipengaruhi oleh perubahan hormon pada ibu hamil. Dan pada dasarnya juga cairan ini berfungsi untuk pelindung. Tapi kapan sih kita harus waspada kalau misalkan keputihan ini normal atau tidak normal? Itu semua terjadi bila ada perubahan. Perubahan apa aja? Perubahan warna, perubahan bau, terus gatel. Kan pada dasarnya kalau misalkan keputihan itu kan tidak berbau, nggak gatel, serta warnanya itu bening ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan contohnya berbau amis, berarti itu ada penyebabnya. Itu penyebabnya bisa karena bakteri. Kalau misalkan warnanya yang harusnya jernih malah kayak susu atau kehijauan gitu, itu berarti ada parasit, kalau nggak ada jamur, dan bisa gatel banget. Nah, itu tuh berarti udah ada jamur yang mengganggu gitu, maksudnya sudah ada perubahan tuh yang harusnya memang yang nggak gatel jadi gatel, warnanya jadi berubah, baunya juga nggak enak gitu tuh. Itu yang harus kita waspadai. Jadi ketika kamu sudah mengetahui ada perubahan nih pada keputihan kamu, itu dimana waktunya kamu untuk berobat. Karena pada masa kehamilan kedua aku, dan karena aku punya riwayat keguguran ya, aku langsung langsung pengen berobat lah, takutnya terjadi apa-apa. Pada saat itu aku berobat pada masa kehamilan aku 9 minggu. Itu udah terjadi tuh keputihan. Pada saat aku nyampe ya di tempat praktek dokternya, aku bilang kalau misalkan aku terjadi keputihan. Keputihannya tuh lumayan, sudah ada baunya, sudah berubah. Terus warnanya juga kadang-kadang putih kayak susu, ada kehijauannya gitu. Nah, pada saat itu dokter meresepkan aku obat namanya Flomycin. Flomycin ini adalah obat yang mengandung dequalinum chloride, yaitu antiseptik. Dan pada saat aku udah dikasih obatnya, aku pengen tahu dong sebenarnya obat ini nih obat apa gitu. Ternyata obat ini tuh memang aman untuk ibu hamil, apalagi untuk ibu hamil dan menyusui dan hamil pada trimester pertama. Kenapa? Karena obat ini nih bekerja secara lokal dan dapat ditoleransi oleh tubuh. Dan pada saat itu juga dokter kandungan aku bilang lebih baik pakai obat yang langsung pada tempatnya gitu. Karena obat ini dimasukin melalui vagina, dimasukin ke vaginanya dan diberikan 5-6 hari lah sebelum tidur gitu. Dokter aku bilang karena lebih baik minimalisir lah diminum itu obatnya. Jadi memang lebih baik pakai obat yang tepat sasaran. Obat ini memang harus sebelum tidur. Aku bilang kepada kalian tuh memang menurut aku lebih baik sebelum tidur, ketika kalian sudah relax mau tidur, pokoknya sudah semuanya dilaksanakan barulah dipakai gitu, dimasukin. Kenapa? Karena untuk bikin efektivitas kerja obatnya tuh bagus gitu. Kalau kamu baru pakai terus udah kebelet nih pengen pipis, karena nanti maaf ya, jadi tuh obatnya itu tuh kayak lumer gitu tuh. Jadi kan kalau kemana-mana kan sayang gitu. Jadi kalau misalkan memang pengen tidur banget tuh, jadi benar-benar efektivitas kerja obatnya juga lebih baik gitu. Jadi itu pada trimester pertama. Jadi pada trimester ketiga aku nih terjadi lagi lah keputihan itu. Pada saat itu aku berobat lagi dong. Nah, pada saat sudah berobat itu obat yang diberikan itu berbeda. Aku dikasih namanya Flagystatin. Nah, pada Flagystatin ini aku kayak pertama aku jadi pengen tahu tentang kandungan obat ini, kenapa kok berbeda dengan trimester pertama. Nah, ternyata pada Flagystatin ini obatnya terdiri dari metronidazole yang merupakan antibiotik dan nystatin yaitu antifungal yang lebih baik diberikan kepada wanita hamil pada trimester kedua dan ketiga. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil pada trimester pertama. Nah, itu obat yang aku konsumsi gitu tuh.
Dan selama aku konsumsi, alhamdulillahnya memang efektif gitu ya, mengurangi. Dan pada saat aku minum untuk trimester pertama, habis minum itu udah nggak ada lagi gitu tuh, baru timbul lagi pada trimester ketiga. Jadi kalau misalkan itu untuk obatnya, terus apa sih yang aku lakuin sebenarnya? Selama kehamilan aku benar-benar menjaga nih ya, Miss V gitu. Aku juga sudah tahu gitu kalau misalkan pada ibu hamil ini memang terjadi keputihan, tapi mungkin memang aku menjaganya belum benar-benar baik gitu. Jadi pada saat aku sudah pernah terjadi keputihan ini, sebisa mungkin aku memang membersihkan dan membuat Miss V aku ini nggak terlalu lembab, nggak lembab lah masalahnya, nggak jadi bikin kering. Dan memang ganti CD-nya lebih sering, dan memang ini pakai CD-nya nggak ketat gitu tuh, dan berbahannya yang menyerap gitu tuh. Sebisa mungkin aku memang menjaga menjaga Miss V aku tuh lebih baik. Jadi sekarang aku mau bahas tentang sembelit, yaitu sembelit yang terjadi pada masa kehamilan. Kenapa sih sembelit ini sering terjadi pada ibu hamil? Itu jawabannya karena gerakan usus si ibu hamil sama gerakan usus orang-orang yang tidak hamil, punya ibu yang tidak hamil itu berbeda. Kenapa berbeda? Jelas berbeda. Karena kalau pada ibu hamil kan di perutnya itu ada babynya. Nah, si baby ini menekan saluran cerna. Nah, saluran cerna inilah akhirnya terganggu yang menyebabkan gerakan ususnya menjadi lebih malas atau lebih lambat kerjanya. Terus juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang meningkat pada ibu hamil. Itu juga mempengaruhi gerak pada usus ibu hamil, yaitu pencernaannya terganggu. Apalagi sih? Ada lagi, yaitu dimana ibu hamil ini kan kebanyakan males gerak, pengennya diem aja, dikit-dikit capek, dikit-dikit pengen istirahat. Itu juga sangat mempengaruhi gerak usus. Jadi gerak ususnya makin males gitu tuh, makin lambat geraknya. Disertai lagi dimana pada awal-awal kehamilan ada juga ibu yang memang males makan. Nah, sebenarnya males makannya bukan karena mual muntah, tapi males makan yang mempengaruhi sembelit ini, dimana males makan akan kaya serat gitu, makanan yang kaya serat gitu. Jadi mungkin makan makan gitu, pengen makan ini, tapi lupa kita juga butuh serat buat bantu ya, untuk membantu pencernaan kita gitu tuh. Jadi memang banyak banget yang mempengaruhi sembelit pada ibu hamil daripada orang yang tidak hamil. Nah, di sini waktu aku tuh sembelit ya, pada masa kehamilan aku tuh kan terjadi sembelit di trimester kedua. Nah, pada saat itu tuh benar-benar sangat mengganggu. Kenapa sangat mengganggu? Karena jujur waktu aku sembelit itu aku bisa sampai nangis hanya untuk pup aja. Dari posisi yang duduk sampai jongkok sampai berdiri, pokoknya ampun, rasanya sampai pernah aku sampai di kamar mandi itu 1 jam lebih gitu tuh. Dan itu tuh sebenarnya pengen pup tuh bingung gitu tuh, bingungnya udah dari posisi jongkok, udah itu posisi duduk, posisi berdiri, bener-bener mengganggu banget deh. Aku cuma bisa nangis di kamar mandi dan hasilnya nggak pup dong, tetap nggak keluar tuh pupnya. Padahal aku mikir aku udah cukup nih makan serat, ternyata yang aku pikirin cukup itu memang masih kurang gitu tuh. Aku akhirnya dari situ makanlah buah-buahan gitu tuh. Makan buah-buahan untuk membantu pencernaan aku. Nah, pada saat aku kehamilan itu, karena aku sembelit itu, aku belum sempat sih minum obat karena aku udah sudah mikir mungkin lebih baik aku di makanannya dulu nih. Jadi kan aku lebih kepada makanan ya, langsung mengubahlah pola makan aku yang kayak akan serat lah gitu, dibantulah dengan serat makanan. Tapi boleh nggak sih ibu hamil ini menggunakan obat pencahar gitu tuh untuk membantu sembelitnya? Jawabannya boleh, tapi harus hati-hati. Untuk disarankan lebih baik konsultasi dulu nih ke dokter. Kenapa? Karena kalau konsul sama dokter tuh lebih tahu apakah memang ibu ini perlu kasih obat pencahar atau enggak gitu. Sekalipun perlu, obatnya kan berarti harus aman ya pada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil ini obat pencaharnya itu dimana lebih baik yang mengandung laktulos gitu tuh. Mungkin ada yang dijual-jual
itu juga kan ada tuh kandungan laktulosnya. Dan waktu itu aku sempet sih nanya, "Dok, aku nih sembelit gitu tuh, pupnya tuh walaupun keluar tuh, maaf ya, kecil-kecil dan kayak pup kambing gitu tuh." Kata dokternya nggak apa-apa, nggak masalah, memang sering terjadi sembelit, tapi kalau udah mengganggu banget gitu tuh boleh deh kasih obat gitu tuh. Kata aku tuh, mengganggu dok, cuman saya coba dulu deh dari makanan, kalaupun nanti memang mengganggu banget, obatnya apa ya dok? Dokternya bilang lebih baik yang dimasukin ke dalam anus daripada minum gitu tuh. Jadi itu ya, maksudnya lebih baik kenapa minum obat pencahar yang dari anus, atau maksudnya karena lebih tepat sasaran gitu dan mengurangi ibu hamil untuk minum obat gitu. Nah, tapi ada nggak sih pencegahan atau untuk mengobati sembelit ini tanpa obat? Ada pastinya ya. Nah, kalau ibu hamil ini memang sangat-sangat disarankan untuk olahraga. Karena apa? Karena agar aktivitas tubuh tuh bekerja gitu, pencernaan juga akan kerja. Terus apalagi minum air putih. Nah, minum air putih ini 2-3 liter, tapi aku disarankan oleh dokter kandungan aku tuh sampai 3 liter per hari. Nah, apalagi yaitu makanan yang tinggi serat gitu tuh. Pada ibu hamil ini minimal 25-30 gram itu serat yang dimakan tiap hari. Itu sangat-sangat membantu pencernaan untuk mencegahnya terjadinya sembelit pada ibu hamil. Nah, ada nggak sih bahayanya? Kapan sembelit pada ibu hamil ini disebut bahaya? Nah, pada sembelit ibu hamil ini kalau misalkan tidak buang air besar selama 1 minggu atau nggak kentut sama 1 minggu, ditakutkan terjadinya ileus. Ileus itu jadi si ususnya nggak mau gerak atau diem aja, jadi nggak ada pergerakan usus gitu tuh. Nah, memang jarang terjadi gitu tuh, tapi kalau udah lebih dari 1 minggu nggak BAB, nggak kentut, nah itu harus diwaspadai. Lebih baik cepat-cepat berobat gitu. Jadi sebenarnya dari masalah kehamilan aku ini yang sangat mengganggu tuh antara dua itu ya, yaitu keputihan dan sembelit gitu tuh. Karena benar-benar aku sampai bisa sangat tidak nyaman dengan dua penyebab ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang calon mama muda atau lagi hamil nih, jadi kalau misalkan memang ada keputihan atau sembelit, is okay, nggak apa-apa, tapi tetap harus diwaspadai atau harus tetap dilihat nih ini normal atau enggak gitu ya. Jadi nggak usah perlu khawatir gitu. Untuk teman-teman, sampai sini dulu videonya. Di video selanjutnya aku ingin membahas tentang infeksi pada saluran kemih pada ibu hamil. Nah, aku mau sharing ini karena kalau aku gabungin di video ini takutnya panjang banget. Mungkin infeksi saluran kemih ini agak panjang kalau dicerita aku, jadi akan aku jelasin di video selanjutnya. Terima kasih untuk nonton video ini dan bye bye. Assalamualaikum.